Kali ini kita akan merangkum sebuah drama yang saat ini sedang trending dan sedang panas di TikTok. Ya, drama kali ini berjudul Mayut yang dibintangi oleh Song Joong Ki yang dipadukan dengan Chun Woo Hee yang tentu saja akan membuat drama ini sangat seru. Tanpa basa-basi lagi, untuk mengetahui seseru apakah drama yang katanya saat ini sedang panas dan trending ini, 내가 좋은지 tanpa 싫은지. basa-basi lagi, 싫어. inilah alur 됐어. ceritanya. Kisahnya berawal saat SMA. Sunwo yang saat itu sedang mengikuti ujian sekolah malah tertidur di kelas. Namun siapa sangka tidurnya itu justru membuat ketua kelasnya yang bernama Jeon jatuh cinta dan terbawa perasaan kepadanya. Sunwo yang saat itu masih berstatus pelajar sudah dihajar kenyataan hidup yang sangat pahit. Ibunya sudah lama meninggal dunia. Dan satu-satunya orang tua yang ia miliki yakni sang ayah hobinya berselingkuh. Seperti saat itu, sang ayah dengan wajah tanpa dosa menitipkan seorang anak perempuan malang hasil hubungan gelap yang sang ayah lakukan. Dan anak malang itu bernama Nuri. Sunwo sangat capek dengan tingkah laku sang ayah. Ia bersikeras tak ingin menerima Nuri. Namun sang ayah malah tak menghiraukan mereka berdua. Sehingga pada akhirnya setelah melihat mata Nuri yang seolah-olah menyesal telah lahir ke dunia, Sunwo pun mau membawa Nuri ke rumahnya. Untuk memenuhi kebutuhan, Sunwo terpaksa bekerja di beberapa tempat. Namun semua itu seolah-olah tak cukup untuk membayar semua hutang keluarganya. 때문에 사기 피해 본 사람들 잊었어? Hingga di suatu hari ada seorang ibu-ibu yang bernama Ibu Han yang datang menghampirinya. Saat itu Ibu Han mengenali Sunwo yang tentu saja membuat Sunwo sangat terkejut. Kedatangan Ibu Han ke sana untuk memberitahu Sunwo jika sebentar lagi Ibu Han akan menikah dengan ayah Sunwo dan kedatangannya ke sana untuk membawa Sunwo tinggal bersamanya. Namun naas mendengar hal itu sontak Sunwo pun marah. Ia menolak semua tawaran Ibu Han, namun Ibu Han tetap bersikeras akan membiayai sekolah Sunwo. Suatu hari, Jeon disuruh oleh gurunya untuk mengantarkan sebuah formulir ke alamat rumah Sunwo. Jeon sangat bersemangat karena ia akan menemui lelaki yang baru saja ia sukai. Namun, setibanya di sana, Jeon tak mendapati Sunwo. Hingga di saat malam hari tiba, Jeon tetap menunggu kedatangan Sunwo yang saat itu datang bersama Nuri. Sunwo kemudian memperlakukan Jeon layaknya seorang tamu. Namun di sanalah titik kedekatan antara mereka berdua dimulai. Dengan sikap humoris dan polos yang Jeon miliki, mampu membuat Sunwo yang sudah bertahun-tahun tidak tersenyum, mampu tersenyum tanpa ada sedikit pun paksaan. Dan sejak saat itu, hari-hari Sunwo di sekolah kini mulai terasa menyenangkan. Ia kerap kali berbagi cerita dengan Jeon. Dan dengan hal-hal receh, Jeon selalu berhasil membuat Sunwo tersenyum. Hingga di suatu hari, Sunwo harus mendapatkan hukuman skor oleh kepala sekolah karena Sunwo kedapati berada di sebuah motel bersama seorang wanita mabuk. Momen itu tak sengaja didengar oleh Jeon. Jeon pun merasa kecewa sekaligus terkejut dengan apa yang kepala sekolah itu katakan. Dan untuk memastikan perasaannya, Jeon pun nekat mengikuti Sunwo yang saat itu memang benar pergi ke sebuah motel. Namun ternyata bukan untuk mabuk-mabukan, melainkan untuk mencari nafkah demi menyambung hidup. Saat itu, seorang murid bernama Sok Jun juga sedang mencari tahu akan kehidupan Sunwo. Yang ternyata diketahui Sok Jun adalah anak Ibu Han. Dan dengan demikian bisa dikatakan jika hubungan antara Sunwo dengan Sok Jun adalah saudara tiri. Kehidupan yang dijalani Sunwo kerap harus memeras air mata.
Namun kini ia tak boleh menyerah karena kini ia memiliki tujuan hidup baru, yakni membesarkan Nuri, adik tirinya untuk hidup bahagia layaknya seorang anak kecil yang tidak memiliki dosa. Suatu hari, Nuri tiba-tiba dikabarkan hilang saat bermain di sebuah taman. Sunwo mencari ke sana kemari, namun tidak kunjung berhasil menemukan Nuri. Bahkan saat malam hari menjelang, Nuri tak kunjung bisa Sunwo temukan. Hingga di saat taman hampir tutup, seorang petugas berhasil menemukan Nuri yang saat itu sedang bersembunyi. Tujuan Nuri bersembunyi sangatlah menyayat hati. Saat itu Nuri merasa jika ia hanyalah menjadi beban untuk Sunwo. Sejak awal Nuri sudah tidak berharap untuk hidup. Namun setelah Sunwo mau menerimanya, seketika itu secercah harapan pun muncul. Namun kini Nuri mulai merasa kalau dirinya terus membuat Sunwo menderita. Dan oleh karena itu ia pun meminta agar Sunwo membuangnya. Sunwo yang mendengar anak sekecil Nuri berkata demikian seketika tak kuat menahan air matanya. Ia pun menangis. Dan dalam tangisan itu Sunwo berjanji akan membesarkan Nuri. Dan apapun yang akan menipanya akan Sunwo terima asalkan Nuri bisa bahagia di saat bersamanya. Satu-satunya orang yang bisa membuat hidupnya yang sangat lucu ini agak sedikit berwarna hanyalah Jeon. Bahkan saat itu, Jeon memberikan sebuah gelang harapan kepada Sunwo. Entah apa doa dan harapan yang diungkapkan oleh Sunwo saat itu. Karena jika gelang itu putus, artinya doanya sudah terwujud. 너 소원 빌어. Setelah itu, mereka berdua pergi ke sebuah pantai. Dan di sanalah kedekatan antara ketua kelas cantik dan siswa pemalas ini sangat erat terjalin. Setelah menikmati hari yang penuh kebahagiaan itu, Jeon pun akhirnya jujur akan perasaannya yang sangat menyukai Sunwo. Namun saat Jeon hendak mencium Sunwo, tiba-tiba Sunwo menolak. Yang artinya Sunwo menolak cinta Jeon itu. Mendapati hal itu, seketika Jeon pun sesak. Napasnya terasa berat dan dengan hati penuh kekecewaan, Jeon pun langsung pergi meninggalkan Sunwo. Saat di rumah, Sunwo hanya bisa terdiam. Hanya kepada Nurilah Sunwo mau mencurahkan isi hatinya yang saat itu sangat menyukai Jeon. 오빠도 그 언니 좋아해. Kembali ke masa sekarang, suatu hari Sunwo menerima pesanan dari salah satu perusahaan. Namun di perusahaan itu, ia malah kembali tak sengaja bertemu dengan Jeon. Jeon yang tahu jika kedatangan Sunwo akan menimbulkan masalah besar, lantas langsung menarik Sunwo untuk bersembunyi. Namun siapa sangka momen itu membuat gelang harapan yang dipakai oleh Sunwo seketika putus. Sehingga kini doa Sunwo sudah terkabulkan. Entah apa doa yang dahulu Sunwo panjatkan. Namun yang pasti saat itu secara tiba-tiba Sunwo memeluk Jeon. Diceritakan Jeon bekerja sebagai manajer di salah satu perusahaan industri film. Dan CEO industri film itu adalah Ibu Han atau ibu tiri Sunwo. Saat itu Ibu Han menyuruh Jeon untuk membujuk agar Sunwo mau bermain film. Cerita lalu flashback. Saat kecil, Sunwo ternyata adalah seorang artis cilik. Namun sebuah masalah menimpa karirnya. Ibunya ditemukan bundir, sementara ayahnya kabur meninggalkan hutang yang sangat banyak. Semua orang yang merasa dirugikan selalu menagih hutang kepada Sunwo kecil. Dan kini entah apa tujuannya, Ibu Han bersikeras ingin Sunwo kembali muncul di televisi. Dan ia yakin jika acara itu akan banyak diminati. Jeon yang mendengar hal itu sontak terdiam karena kini ia harus memaksa mantan pacarnya untuk kembali menjual cerita kehidupannya demi ambisi Ibu Han.
Walaupun demikian, Jeon tetap menjalankan tugasnya untuk membujuk Sunwo agar mau muncul di televisi. Dan di momen itu, secara mengejutkan, Sunwo menerima tawaran itu. Namun maksud dan tujuannya menerima tawaran itu bukan untuk membangun karir, bukan juga untuk melunasi hutang, melainkan Sunwo ingin agar banyak waktu yang membuatnya bisa terus dekat dengan Jeon. Dan ya, sepertinya Sunwo masih menyukai dan masih berharap kepada Jeon. Diceritakan, berita tentang Sunwo yang akan kembali bermain film memancing publik untuk membuka kembali lembaran hitam kehidupannya. Banyak berita yang kini viral membuat Sunwo harus kembali mengingat masa lalu yang sangat menyedihkan itu. Banyak artikel buruk terutama tentang hutang dan kematian ibunya. Semua itu membuatnya kembali stres dan capek. Namun di waktu itu, tiba-tiba Jeon datang dan menyadarkannya dari masa lalu yang sangat hancur itu. 내가 미안해. 내가 돌려놓을게. Tujuan Sunwo kini sudah sangat jelas. Ia merelakan cerita kehidupannya demi bisa terus dekat dengan Jeon. Namun, apakah Jeon akan mengerti maksud Sunwo itu? Setelah itu, Sunwo memberitahu Nuri yang kini sudah SMA. Namun saat itu, Jeon datang yang sekaligus mengingatkan Nuri tentang kedekatan mereka di masa lalu. 조그만 돌멩이 하나 빠졌을. 그 언니 좋아해. 언니, 촬영. Diceritakan, syuting pertamanya akan dilakukan di Pulau Jeju. Sebelum berangkat, Sunwo terlebih dahulu menitipkan Nuri kepada Seokjun. Ya, walaupun dahulu mereka bisa dikatakan sangat tidak akrab, kini hubungan mereka mulai membaik. Hal itu bisa terjadi berkat Seokjun yang tak kenal lelah terus meyakinkan Sunwo jika ia terbuka untuk menerima saudara tirinya itu. Diceritakan, lawan main Sunwo di filmnya nanti adalah seorang artis besar bernama Taerin. Dahulu keduanya memulai karir bersama, namun cerita keduanya berbeda. Karir Sunwo hancur, sementara karir Taerin terus meningkat dan seiring berjalannya waktu, kini Taerin sudah mencapai titik kesuksesannya. Diceritakan, syuting keduanya berjalan lancar. Chemistry di antara Sunwo dan Taerin tetap terjaga walaupun keduanya sudah sekian lama tidak main film bersama. Namun semua aktivitas syuting itu membuat Jeon sedikit terbawa perasaan hingga membuatnya mulai menyukai Sunwo lagi. Namun di tengah perasaan itu, Jeon akan bertekad sekuat mungkin agar dirinya tidak menyukai Sunwo lagi. Akan tetapi, sekuat apapun Jeon berusaha, Sunwo selalu mendekatinya. Bahkan saat itu, secara mendadak Sunwo menghampirinya dan mengajaknya untuk menikmati malam bersama. Di bawah malam yang sunyi itu, keduanya duduk di pinggir pantai sembari menikmati keindahan alam. Dan di momen itu, Jeon baru sadar jika gelang pemberiannya dahulu sudah putus. Sontak Jeon pun berkata jika sebentar lagi Sunwo akan sukses. Karena saat SMA, Jeon mengira jika dahulu Sunwo berdoa untuk kesuksesannya. Padahal yang sesungguhnya terjadi, Sunwo berdoa agar dirinya bisa memiliki Jeon untuk selamanya. Diceritakan, semua penginapan sudah penuh dan yang tersisa untuk mereka hanyalah satu kamar. Jeon terus memaksa agar Sunwo mau tidur di lantai. Namun Sunwo bersikeras tak akan melakukan hal itu. Sehingga Jeon pun terpaksa harus berbagi ranjang bersama Sunwo. Sebelum tidur, Sunwo kembali menceritakan masa lalu mereka. Hingga di saat Sunwo akan memberitahu Jeon tentang maksud sebenarnya, Jeon sudah terlebih dahulu tidur. Sehingga tidak mendengarkan isi hati Sunwo itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Jeon terbangun dan mendapati dirinya sedang memeluk Sunwo. Di hari itu, sembari menunggu jadwal keberangkatan mereka, keduanya terlebih dahulu menikmati keindahan Pulau Jeju bersama. Mereka juga menanam beberapa bunga di pulau itu.
Dan setelahnya, untuk terakhir kalinya, Jeon kembali menanyakan maksud dan tujuan Sunwo yang sesungguhnya. Namun, bukannya jawaban yang ia dapatkan, melainkan lebih dari itu. Secara tiba-tiba saat itu Sunwo menciumnya. 싫으면 피하고. Setelah itu, Jeon tiba-tiba mendorong Sunwo. Baginya, ciuman itu terasa terlalu cepat, apalagi ia sendiri belum yakin dengan perasaannya. Dalam perjalanan pulang, suasana terasa canggung. Mereka hanya duduk diam tanpa sepatah kata pun. Hingga akhirnya Jeon pun bertanya, bagaimana bisa mereka melakukan ciuman seperti tadi jika sebenarnya tidak ada perasaan apapun di antara mereka. Mendengar hal itu, Sunwo pun dengan jujur berkata dan mengakui bahwa ia memang memiliki perasaan suka kepada Jeon. Namun sayang, saat itu Jeon masih butuh waktu untuk memahami hatinya sendiri. Berkat hal itu, di kemudian harinya, Jeon yang mulai bimbang dengan perasaannya lantas bertanya kepada Taerin tentang hatinya yang terasa sulit dipahami. Jeon mengaku bingung, tak tahu dengan apa yang harus ia lakukan. Taerin yang sudah sejak lama mengenal Jeon lantas berpendapat jika Jeon terus bersikap seperti itu, bukan tidak mungkin jika Jeon akan capek dengan dirinya sendiri. Karena menurut Taerin, sebuah hubungan tidak harus dimulai dengan kesempurnaan. Bagi Taerin, yang terpenting adalah adanya sedikit kedekatan, meski hanya dari hal-hal kecil dan receh. Karena dari kedekatan receh itulah lambat laut akan berkembang menjadi hubungan yang sesungguhnya. Di tempat lain, Sunwo mendapatkan permintaan dari Sokjun untuk memeriksa taman di rumahnya. Awalnya Sunwo mengerjakannya dengan tenang sampai akhirnya kedatangannya diketahui oleh Ibu Han. Seketika itu, suasana berubah menjadi canggung. Ibu Han jelas memperlihatkan rasa tidak suka akan keberadaan Sunwo di sana. Sunwo kemudian pergi. Namun saat dalam perjalanan, Sunwo mendapatkan telepon dari rumah sakit bahwa ada sesuatu pada tensi darah Sunwo. Ia pun diminta untuk kembali melakukan cek darah. Dan ya, Sunwo sedang mengidap sebuah penyakit, namun hanya dirinya saja yang mengetahui penyakit itu. Malam harinya, Sunwo memberanikan diri menelpon Jeon. Ia mengajaknya bertemu dengan alasan ingin menyerahkan kontrak yang sebelumnya sudah ia tanda tangani. Jeon sempat gugup menerima ajakan itu. Namun di balik rasa tegangnya, hatinya sebenarnya dipenuhi rasa senang. Mereka pun akhirnya bertemu. Namun seperti biasa, suasana kembali terasa sangat canggung. Jeon langsung meminta kontrak itu. Ia yang tak ingin lama-lama bertemu dengan Sunwo, kemudian berbohong akan menonton film. Namun naas, Sunwo jelas tidak akan begitu saja memberikannya. Sebaliknya, ia justru memilih untuk ikut bersama Jeon ke bioskop. Saat mereka duduk di dalam bioskop, Jeon sempat hendak menurunkan bantalan lengan yang memisahkan kursi mereka. Namun, ia dengan tidak sadar mengurungkan niatnya itu. Sehingga akhirnya keduanya pun duduk berdekatan dengan saling menempel. 한다. Setelah selesai menonton, Sunwo langsung mengantar Jeon pulang. Di perjalanan, ia akhirnya membuka hatinya. Sunwo mengaku alasan sebenarnya ia menerima tawaran untuk kembali syuting hanyalah satu, yaitu agar ia bisa terus dekat dengan Jeon. Dengan penuh ketulusan, Sunwo pun menyatakan perasaannya dan mengajak Jeon untuk berpacaran. Namun sayang, Jeon masih diliputi kebingungan dengan perasaannya sendiri. Ia tak ingin memberikan harapan palsu, sehingga dengan lembut ia pun menolak ajakan itu. Sunwo hanya bisa menerima kenyataan tersebut dengan lapang dada, meskipun hatinya jelas terasa perih dan hancur. Jeon merasa sangat bersalah karena sudah membuatnya terluka. Dan Sunwo yang menyadari rasa bersalah itu akhirnya hanya mengajukan satu permintaan sederhana, yaitu agar Jeon mau menganggap dirinya sebagai teman nomor satu di hidupnya.
Sekuat apapun Sunwo bertingkah seperti badut yang tersenyum di balik hati yang hancur, sesampainya di rumah, Sunwo akhirnya tak mampu lagi menyembunyikan rasa sakitnya. Begitu pula dengan Jeon. Ia pun merasa sangat menyesal karena sudah melukai perasaan Sunwo. Keesokan harinya, Jeon terlihat makan berdua dengan Taerin. Setelah makan bersama, mereka kembali ke kantor. Di sana, Jeon bertemu dengan Seokjun. Keduanya terlibat perdebatan kecil. Mereka memang sering saling meledek. Namun kali ini, Jeon terlihat tidak bersemangat. Ia menegaskan bahwa dirinya sedang tidak ingin bercanda karena pikirannya sedang dipenuhi oleh Sunwo. Seokjun pun akhirnya memilih pergi keluar untuk merokok. Dan tanpa diduga, di luar ia justru bertemu dengan Taerin yang saat itu juga sedang tenggelam dalam kegalauannya tentang kontrak kerjanya. Pertemuan itu terasa canggung. Keduanya masih berusaha menjaga sikap seolah-olah tidak ingin menunjukkan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Padahal diam-diam benih-benih ketertarikan mulai tumbuh di antara mereka berdua. Setelah itu, Jeon kembali bekerja. Namun suasana kantor mendadak ricuh karena salah satu rekannya sedang bergosip tentang Sunwo yang disebut sebagai anak dari seorang penipu. Jeon yang tak kuat mendengarnya akhirnya memarahi rekan kerjanya tersebut. Akan tetapi orang itu justru tak terima, bahkan sampai memegang kerah Jeon seakan-akan ingin memukulnya. Di saat yang menegangkan itu, Sungo tiba-tiba muncul. Dan dengan emosi yang tak terbendung, ia langsung menghajar orang tersebut sambil mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya. Bahwa keluarganya bukanlah penipu, melainkan korban yang ditipu. 내가 잡아먹은 거 잘 알고. Kedatangan Sunwo ke sana untuk menemui Ibu Han. Namun karena situasi sedang tidak kondusif, Sunwo pun berpamitan pergi. Sementara itu, Ibu Han langsung memerintahkan Jeon untuk menjadwalkan ulang pertemuan mereka. Seharian penuh telah berlalu dan rupanya Sunwo masih menunggu Jeon di luar. Begitu melihat Jeon keluar, ia langsung memeluk erat seolah tak ingin melampaskan pelukan itu. 자연스럽다 하죠? 가만히 있어. Keesokan harinya, Taerin menemui Ibu Han. Mereka membicarakan soal kontrak Taerin yang memang sebentar lagi akan berakhir. Di sana, Taerin mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Selama ini, Ibu Han sudah banyak membimbingnya sampai bisa menjadi seperti sekarang. Setelahnya, Taerin pun pergi dengan wajah lesu. Setelah pertemuan itu, secara tidak sadar air matanya jatuh. Dan di momen itu muncullah Seokjun yang lalu bertanya apa yang sedang terjadi. Taerin pun menjadi salah tingkah. Ia bingung dengan sikap Seokjun. Setiap kali dirinya merasa sedih, entah kenapa Seokjun selalu ada. Namun anehnya, Seokjun tidak pernah mencoba mendekatinya. Padahal hampir semua pria yang pernah dekat dengannya selalu berusaha untuk menggodanya. Namun Seokjun berbeda dan hal itu justru membuat hati Taerin sangat kacau. Dengan perasaan campur aduk, Taerin pun pergi meninggalkan Seokjun begitu saja. 기분 좀 나아지셨나 본데. 아니 내가 열 안 받았으면 Sementara itu, Sunwo sedang pergi ke rumah sakit untuk kembali melakukan tes darah. Dan di sana diketahui jika Sunwo mengidap penyakit yang sangat langka. Bahkan baru 4 kali terjadi di Korea. Dan sampai saat ini, para ahli belum bisa menemukan cara untuk mengobati penyakit Sunwo itu. Setelah itu, ia mampir ke rumah Seokjun untuk membantunya membawa barang-barang. Namun secara tiba-tiba, ayahnya muncul di sana bersama Ibu Han. Mereka berdua terpaksa bersembunyi. Dan tanpa sengaja, momen itu membuat Sunwo dan Seokjun malah mendengar percakapan pribadi antara ayah dan ibu tirinya itu. Saat itu, Ibu Han menyinggung tentang masa lalu mereka. Tepatnya soal ibu Sunwo. Ia kembali mengungkit hubungannya dahulu dengan ayah Sunwo. Rupanya mereka berdua pernah berpacaran.
Namun suatu hari, ayah Sunwo ditugaskan untuk pergi ke sebuah pulau. Dan di sanalah ia justru bertemu dengan ibu Sunwo. Perselingkuhan itu sangat membekas di hati Ibu Han. Dan itulah alasan mengapa Ibu Han selalu membenci Sunwo. Di saat situasi genting itu, ponsel Sokyun tiba-tiba berbunyi. Dan pada akhirnya keberadaan mereka pun diketahui. Keesokan harinya, Sunwo pergi bersama Jeon ke kantor. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan salah satu rekan kerja Jeon. Rekan kerja itu terlihat sangat akrab, bahkan obrolan mereka begitu dekat dan cair. Melihat hal itu, Jeon sempat merasa tidak enak hati kepada Sunwo. Ia khawatir Sunwo akan salah paham. Sementara di sisi lain, hati Sunwo terasa sesak. Rasa cemburu pelan-pelan muncul. Tapi apa boleh buat, ia hanya bisa terdiam. Karena pada akhirnya statusnya bagi Jeon hanyalah seorang teman. Setelah itu, Sunwo pun pergi ke suatu pantai untuk menemui ibunya. Saat itu, ia menceritakan tentang Jeon. Bagaimana sikap tulus Jeon yang selalu membelanya. Dan betapa berharganya keberadaan Jeon di hidup Sunwo. Dan seandainya sang ibu masih hidup, sang ibu pasti juga akan menyukai Jeon. Setelah itu, ia datang ke rumah sakit untuk mengetahui hasil tes darahnya. Sang dokter menjelaskan bahwa penyakit yang diderita oleh Sunwo kini sangatlah buruk. Dokter tak kuasa menjelaskannya. Hingga perkataan dokter itu pun langsung dipotong oleh Sunwo yang bertanya, berapa hari lagi umurnya tersisa. Sepulangnya dari rumah sakit, sesampainya di toko bunga, Jeon sudah menunggu kehadiran Sunwo. Dan tanpa basa-basi, Jeon langsung berkata bahwa ia sangat menyukai Sunwo. Rasa bahagia seketika terpancar jelas dari wajah Sunwo. Keduanya hanya terdiam lalu tersenyum. Baik Jeon maupun Sunwo terlihat salah tingkah. Wajah Jeon bahkan sampai terlihat merah saking malu dan juga bahagia. Karena kini ia bisa melewati masa-masa yang menyulitkan bagi di hidupnya. Namun kebahagiaan itu nampak tak lama. Karena setelahnya Sunwo terlihat murung. Dan untuk pertama kalinya ia pun curhat tentang penyakitnya sekarang yang sangat buruk. Sunwo terus murung hingga tak terasa hari pun sudah berganti. Sunwo tak tahu harus berbuat apa. Karena kini hubungannya dengan Jeon, wanita yang sudah sekian lama ia cintai, sudah sangat jelas. Sementara itu, film dokumenter Sunwo dan Taerin kini sudah tayang dan sedang menjadi tren di Korea. Bahkan kini, semenjak film itu tayang, membuat semua orang mengenal Sunwo yang sebenarnya. Namun semua itu justru membuat Sunwo tiba-tiba merasakan hal aneh sehingga tangannya gemetaran. Di samping yang sama, Jeon sedang curhat kepada Taerin tentang hubungannya dengan Sunwo. Jeon memberitahu Taerin tentang seperti apa rasanya ciuman dengan seorang lelaki. Mendengar hal itu, sontak Taerin pun membayangkan jika ia berciuman dengan Sokyun. Namun ternyata hal itu tanpa sengaja membuat Taerin memberitahu Jeon jika kini ia menyukai Sokyun. Taerin kini sudah resmi pindah agensi bergabung dengan Hana, temannya dahulu. Namun Hana malah merekrut Sokyun sebagai akuntan pajaknya. Yang hal itu membuat Taerin akan sering bertemu dengan Sokyun. Sementara itu, Jeon dan Sunwo kini sudah berjanji bertemu di sebuah toko buku. Di momen itu, Jeon mulai genit dan dengan sengaja memancing Sunwo untuk berciuman lagi. 뭐하냐? 이 책 살려고요. Jeon tak menyerah. Saat sedang berjalan di taman, ia menipu Sunwo dengan mengatakan jika di pipinya ada sesuatu. Namun hal itu adalah modusnya untuk berciuman.
Namun Sunwo melarangnya untuk melakukan ciuman di tempat yang ramai. Hingga saat malam tiba di toko bunga, penantian Jeon pun akhirnya terbalaskan. Ia memaksa Sunwo, dan untuk kesekian kalinya Sunwo tiba-tiba kembali menolak. Namun Jeon tak menyerah dan pada akhirnya berhasil melakukannya. Setelah itu, Sunwo kedatangan seorang tamu yang mengaku sebagai Ibu Nuri. Ibu-ibu itu bercerita jika dahulu kala ia kabur di rumah meninggalkan Nuri demi menikah dengan lelaki yang menurutnya lebih dari ayah Nuri. Namun kini setelah pernikahannya hancur, ia sangat ingin meminta maaf kepada Nuri. 너무 늦지 않게 와주셔서. Setelahnya, Sunwo menelpon Jeon dan menyuruhnya untuk melihat bulan. Walaupun sedikit agak konyol, Jeon pun menuruti Sunwo. Namun ternyata di luar ada Sunwo dan dengan sengaja mendatanginya sekedar untuk melepas rindu. Saat itu Sunwo mengajak agar mereka bertemu besok hari di sebuah taman yang sudah mereka sepakati. 알았어. 잘 쉬고. Di perjalanan pulang, secara tiba-tiba penyakit Sunwo kambuh yang membuat tangannya tak bisa digerakkan sehingga membuat Sunwo hampir mengalami kecelakaan. Dan di hari berikutnya, ia mulai bimbang untuk memberitahu Jeon tentang penyakitnya itu. Saat hendak pergi menemui Jeon, tiba-tiba Sunwo jatuh pingsan. Jeon sendiri kini sudah di tempat yang dijanjikan. Dengan senyum di wajahnya menggambarkan begitu semangatnya Jeon untuk bertemu dengan Sunwo. Namun setelah sekian lama menunggu, Sunwo tak kunjung datang. Bahkan saat hari mulai sore dan hujan mulai turun, Sunwo masih juga tak kunjung bisa dihubungi. Sunwo sendiri kini sudah berada di rumah sakit berkat pertolongan temannya yang bernama Ligon. Dengan setengah kesadarannya, Sunwo berusaha bangkit untuk menemui Jeon. Sementara itu, Jeon sendiri kini sedang mendatangi rumah Sunwo. Dengan amarah yang membuat dadanya sesak, Jeon terus memanggil Sunwo, namun tak kunjung ada jawaban. Hingga di saat malam semakin larut, Sunwo akhirnya datang, namun Jeon sudah terlanjur kecewa. Bahkan saat Sunwo mengajaknya untuk masuk, Jeon memilih melepaskan tangannya dan hendak pulang. Jeon berkata jika ia sangat mengkhawatirkan Sunwo. Ia takut jika Sunwo mengalami kecelakaan. Dan Jeon berharap jika kejadian ini tidak terulang untuk kedua kalinya. Namun, Sunwo malah berkata jika semua akan berakhir seperti ini. Mendengar hal itu, sontak Jeon pun sangat terkejut. Dan yang lebih membuatnya terkejut lagi, saat itu Sunwo meminta agar mereka tidak bertemu lagi. Bak disambar petir, Jeon pun hanya bisa terdiam. Ia tak mau menanyakan alasan Sunwo ingin putus. Namun yang pasti dengan ucapan Sunwo itu sudah menyadarkannya jika selama ini Sunwo tidak pernah serius dalam mencintainya. Sementara itu, Jeon tak bisa melupakan Sunwo. Bahkan setelah sekian kalinya ia mabuk, wajah Sunwo terus menghantuinya. Hingga ia pun nekat menemui Sunwo dan melemparkan novel pemberiannya dahulu. Ia menanyakan apakah kesalahan yang sudah Jeon lakukan sehingga Sunwo bersikap demikian. Melihat kenyataan itu, Sunwo tak mampu untuk berkata jujur. Ia pun berkata jika Jeon tidak salah dan yang salah adalah dirinya. Sunwo lalu hendak mengantarkan Jeon pulang. Namun Jeon menolaknya dengan kata-kata yang cukup membuat Sunwo terdiam. Akan tetapi, walaupun seperti itu, Sunwo tetap mengikuti Jeon secara diam-diam. Namun Jeon mengetahuinya. Dan pada akhirnya Sunwo pun berkata jujur jika kini ia mengidap sebuah penyakit. Dan inilah akhir yang akan Jeon lihat jika Jeon terus memaksakan hubungan dengan dirinya.
Sunwo tidak menjelaskan tentang detail penyakitnya, namun ia menyuruh agar Jeon mencari kebahagiaan tanpa dirinya, bahkan dengan orang lain sekalipun. Sementara itu, kebahagiaan justru sedang menyelimuti Taerin yang saat itu sedang berbagi hobi bersama dengan Seokjun. Kini Seokjun mulai menampilkan rasa ketertarikannya kepada Taerin. Jeon yang ingin ada kejelasan lantas pergi mengunjungi Ligun. Ligun yang tahu kondisi hubungan Jeon dan Sunwo sekarang lantas memberitahunya jika kemarin Sunwo tiba-tiba pingsan dan harus dirawat di rumah sakit. Jeon mencoba menanyakan penyakit yang diidap oleh Sunwo. Namun Ligun tak mampu memberitahunya dan menyuruh Jeon untuk bertanya langsung kepada Sunwo. Sunwo sendiri kini sedang menceritakan Ibu Nuri kepada Nuri. Namun Nuri nampak tak sudi untuk bertemu dengan ibunya itu. Di saat itu, secara tiba-tiba Jeon mengunjungi Sunwo. Sunwo lalu mengajak Jeon untuk pergi ke taman. Di sana, akhirnya Sunwo jujur tentang penyakitnya yang sangat mematikan. Jeon menyimak obrolan Sunwo itu dengan sangat dalam. Namun dia tak tahu harus melakukan apa karena Sunwo terus berkata jika inilah akhir dari hubungan mereka yang diawali dari saat SMA hingga kini mereka masih tak ditakdirkan untuk bersama. Setelah mendengar penjelasan itu, entah mengapa Jeon malah memilih diam. Tak ada satupun kata yang terucap. Di hari berikutnya, Sunwo terlihat pergi menemui sang ayah. Yang di hadapannya saat ini adalah ayah yang sudah memberikan penderitaan kepadanya. Sejak kecil, Sunwo ditinggalkan sendiri. Kesepian, kedinginan, dan kelaparan tak pernah Sunwo anggap sebagai takdir. Karena sebesar apapun kesalahan orang tua, anak adalah seorang pemaaf yang sangat handal. Bisa menyembunyikan luka, namun tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Seperti saat itu, ayahnya adalah sumber penderitaan. Namun Sunwo tetap menganggap sebagai orang tuanya. Dan ia mencurahkan isi hatinya dengan memberitahu sang ayah jika kini Sunwo mengidap penyakit mematikan dan umurnya tak lama lagi. Sunwo tak berharap dikasihani. Yang ia inginkan sang ayah mau sadar dan mau membesarkan Nuri. Sehingga apa yang Sunwo alami tidak akan dirasakan oleh Nuri lagi. 내가 그렇게 재미없어? Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Saat sedang mengantarkan bunga, secara tiba-tiba Jeon menghentikannya. Perasaan berat sangat jelas terlihat di wajah Sunwo. Namun Sunwo tetap membiarkan Jeon untuk ikut bersamanya. Setelah mengantarkan beberapa bunga, mereka pun pergi ke taman. Di sana, Jeon meminta agar Sunwo mengajarkannya cara bersepeda. Sunwo lalu mengajarkan bagaimana cara bersepeda yang benar. Dan Jeon yang melihatnya seketika merasa mungkin seperti inilah rasanya jika nanti benar-benar ditinggalkan oleh Sunwo. Namun ia bersikeras akan menemani Sunwo melawan masa-masa sulitnya. Kini giliran Jeon yang bersepeda. Dengan bantuan Sunwo, Jeon mampu melakukannya. Dan tentu saja Jeon sangat bahagia karena kali ini kali pertama ia bisa menggunakan sepeda. Namun hal itu justru membuat Sunwo kembali terdiam. Karena kini untuk terakhir kalinya ia bisa melihat Jeon tersenyum bahagia. Setelah itu, sambil pulang, Jeon tak mampu lagi membohongi diri dan berterus terang jika ia sangat merindukan Sunwo. Jeon tak tahu apa yang harus ia rasakan. Ia sudah mencoba untuk membenci Sunwo. Namun ia juga selalu kasihan kepada Sunwo. Dan hal itulah yang membuatnya tidak bisa meninggalkan Sunwo.
Namun Sunwo tetap pada pendiriannya. Ia tak ingin membebani Jeon. Kehadirannya hanya akan membuat Jeon kesepian dan menangis. Kini Sunwo sangat membenci Jeon karena Jeon memilih bertahan demi Sunwo. Sunwo benci karena Jeon tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Namun bagi Jeon, semua ucapan itu bukanlah ucapan seorang Sunwo yang ia kenal. Jeon meminta agar mereka mencobanya sekali lagi. Namun Sunwo tetap bersikeras jika perpisahan adalah yang ia inginkan. Hingga di saat Jeon bertanya, apakah Sunwo benar-benar mencintainya atau tidak. Sunwo pun berkata, jika ia tidak sama sekali mencintai Jeon. 내가 좋은지 싫은지. 싫어. 됐어. Jelas, semua yang diucapkan Sunwo hanyalah sebuah kebohongan semata. Namun ia harus tetap melakukannya, karena itulah cara terbaik agar Jeon tidak menangis atas kematiannya nanti. Hingga di saat Sunwo keluar, ia dikejutkan akan sepeda Jeon dan lumuran darah. Orang-orang berkata jika baru saja terjadi kecelakaan hebat yang membuat wanita pesepeda itu harus dibawa ke rumah sakit. Sunwo yang sangat mencemaskan kondisi Jeon lantas mencoba menghubunginya. Namun semua usahanya sia-sia. Sunwo berlari tanpa arah. Yang ada dalam pikirannya hanyalah Jeon yang kini tanpa kabar. Sudah beberapa rumah sakit ia singgahi, namun semuanya kosong. Hingga di rumah sakit terakhir, ia akhirnya mampu menemukan Jeon. Di momen itu, Sunwo sangat minta maaf karena semua ini salahnya. Sunwo juga berkata jika ia tak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Ia tak bisa terus memperlakukan Jeon seperti sebelumnya. Mendengar hal itu, Jeon menyuruh Sunwo untuk bersikap tegas dalam memilih. Dan kali ini, Sunwo bertekad akan tetap bersama Jeon apapun yang terjadi. 도전. Setelahnya, mereka menonton episode terakhir dari film Sunwo. Di momen itu, Sunwo berterima kasih karena seburuk apapun Sunwo telah memperlakukan Jeon, Jeon mau menerima apa adanya. Jeon lalu menegaskan jika seburuk dan sesakit apapun apa yang akan menimpa mereka nantinya, mereka harus tetap bersama dan saling menguatkan. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Taerin tengah melakukan sesi pemotretan. Namun siapa sangka Seokjun dan teman ibunya tak sengaja melihat pemotretan itu. Teman ibunya itu menyuruh Seokjun untuk meminta izin agar Taerin mau berfoto dengannya. Akan tetapi saat Seokjun menuruti hal itu, teman ibunya itu malah pergi. Sehingga Taerin mengira jika yang ingin berfoto dengannya adalah Seokjun. 자, 한 번 더. 좋아요. 하나. Di siang yang sama, Nuri sedang makan bersama pacarnya. Namun siapa sangka momen itu diketahui oleh Sunwo yang tentu saja marah karena kini Nuri mulai berani untuk berpacaran. Saat itu, di hati kecilnya Sunwo merasa tak percaya jika dirinya sudah berhasil membesarkan Nuri tanpa bantuan dari siapapun. Namun kini dengan berat hati Sunwo menyuruh Nuri untuk menemui ibu kandungnya. 오빠랑 싸웠을 때라서 석주 오빠한테 부탁했더니 오빠는 Sementara itu, Taerin sudah selesai melakukan pemotretan. Namun siapa sangka Seokjun masih ada di sana, sekedar untuk meminta tanda tangan Taerin. Hal itu sungguh membuat Taerin terkejut. Tak hanya itu saja, Seokjun tiba-tiba mencium Taerin. Hal itu ia lakukan untuk mengetahui seperti apa perasaan Taerin kepadanya. Taerin yang memang menyukai Seokjun lantas tak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung membalas perasaan Seokjun itu. 또 언제 볼까요? 빠른 시일 내로.
Sementara itu, kita diperlihatkan ayah Sunwo yang saat itu sedang memikirkan ucapan Sunwo yang mengatakan jika dirinya selalu kabur dari masalah. Setelah mempertimbangkan keadaan, ia pun langsung pulang ke rumah Ibu Han dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Namun siapa sangka saat itu Sok Jun datang membawa Nuri. Kedatangannya ke sana untuk mengantarkan Nuri melakukan ujian praktek di luar kota. Namun karena Sok Jun tidak mempunyai SIM, Sok Jun pun meminta Ibu Han untuk mengantarkan Nuri. Entah mengapa Ibu Han tiba-tiba mau menerima Nuri. Tak hanya itu saja, Ibu Han juga memaafkan suaminya itu. Sehingga kini hubungan keluarga tiri ini mulai membaik. Di samping yang sama, Jeon sudah pulang dari rumah sakit. Ia kemudian membuka sebuah surat yang sempat ia tulis untuk Sunwo di masa lalu. Jeon lalu melanjutkan surat itu dan langsung memberikannya kepada Sunwo. Namun saat hendak pulang, Sunwo menghentikannya dan memaksa Jeon untuk menginap. Setelah memastikan Jeon tidur, Sunwo pun membaca surat dari Jeon itu yang berisi tentang seperti apa kehidupan dan perasaan Jeon semenjak mereka bertemu terakhir kalinya saat SMA. Surat itu cukup membuat Sunwo tersentuh. Dan di bagian akhir surat itu, Jeon mengajak Sunwo untuk melihat bunga yang mereka tanam di Pulau Jeju suatu hari nanti. Saat pagi hari menjelang, kedua sejoli ini masih saling memadu cinta. Hingga di saat mereka akan main kuda-kudaan, tiba-tiba Lee Gun datang yang sontak membuat Jeon malu karena kedapati menginap di rumah Sunwo. Belum juga rasa malunya hilang, tiba-tiba Sok Jun datang yang tentu saja membuat Sunwo dan Jeon sangatlah malu. Di dalam kamar, keduanya berdiskusi mencari cara terbaik untuk klarifikasi. Namun ternyata pembicaraan itu didengar oleh Sok Jun dan Lee Gun, sehingga membuat baik Jeon maupun Sunwo sangatlah malu. Setelahnya, Sunwo kembali membuka kenangan masa kecilnya bersama Nuri. Dan Sunwo berpesan agar Nuri bersikap sopan kepada ibu kandungnya nanti. Nuri diantarkan oleh Sunwo untuk menemui ibu kandungnya. Dan di momen ini, Sunwo sungguh tak bisa membendung air mata melihat Nuri kembali kepada ibu kandungnya setelah menjalani kehidupan sulit bersama Sunwo. Setelah mengantarkan Nuri, Sunwo pergi melakukan pemeriksaan penyakitnya dengan membawa Sok Yun yang belum mengetahui tentang penyakit Sunwo. Saat itu, dokter menyuruh Sunwo untuk melakukan pengobatan di luar negeri. Pengobatan itu bukan untuk menyembuhkannya, namun untuk mengulur waktu sebelum penyakit Sunwo menjalar ke bagian intim organ. Sok Jun yang menyadari hal itu merasa seperti disambar petir. Ia tak menyangka jika selama ini Sunwo mengidap penyakit yang sangat ganas. Untuk menenangkan diri, Sok Jun menyuruh Taerin untuk datang ke rumah sakit. Namun Taerin yang melihat Sok Jun menangis seketika tahu jika masalah Sok Jun saat ini sangatlah berat untuk Sok Jun terima. Maka dari itu, sebagai pacar baru, Taerin pun berusaha menenangkan Sok Jun. Di samping yang sama, Sunwo tengah makan bersama Jeon. Namun saat hendak membawa pesanan, tiba-tiba penyakitnya kambuh. Sehingga Sunwo yang tak ingin Jeon melihat kondisinya menyuruhnya untuk menunggu sementara ia akan pergi ke toilet. Namun sudah beberapa jam berlalu dan Sunwo tak kunjung kembali. Jeon pun lalu menyusulnya dan betapa terkejutnya ia karena kini Sunwo seperti sedang sekarat. Jeon memilih tidak menghampirinya dan kembali. Hal itu terpaksa ia lakukan agar Sunwo mengira jika Jeon tidak melihat penderitaan yang selama ini Sunwo sembunyikan. Setelah merasa baik, Sunwo langsung bergegas kembali. Ia berbohong jika baru saja ia tersesat saat mencari toilet.
Jeon yang memang sudah mengetahui semuanya lantas mempercayai semua kebohongan Sunwo itu. Keduanya lalu berjalan di atas salju yang saat itu baru saja turun. Di tengah cuaca yang dingin itu, Sunwo berusaha menjaga agar Jeon tetap hangat sambil berkata, jika salju pertama itu adalah salah satu penanda jika waktunya hidup tidak akan lama lagi. Keesokan harinya, Sunwo mengantarkan Nuri yang hari itu akan melakukan ujian terakhir sekolah. Sunwo berdoa agar Nuri bisa lulus dan ia berjanji akan membawa Nuri untuk bersenang-senang. Sekaligus ia akan membicarakan sesuatu yang sangat penting. Mendengar hal itu, seketika Nuri pun penasaran dan mendesak agar Sunwo mengatakannya sekarang. Namun naas Sunwo tetap bersikeras akan memberitahu Nuri setelah Nuri lulus ujian sekolah nanti. Setelah mengantarkan Nuri di toko bunga, Sunwo kembali kedatangan ayahnya yang saat itu menawarkan diri untuk membiayai pengobatan Sunwo. Namun Sunwo tetap bersikap dingin kepada sang ayah. Ayah Sunwo kemudian memberikan kartu namanya agar Sunwo mau menghubunginya dikala nanti Sunwo mau berdamai dengannya. Setelah itu, Sunwo memberikan beberapa bunga sisa ke beberapa toko yang dekat dengan toko bunganya. Namun hal itu justru dilihat langsung oleh Jeon yang tentu saja seketika langsung sangat cemburu. Di toko bunga, Jeon melihat sebuah brosur dari rumah sakit yang menyuruh agar Sunwo melakukan pengobatan di luar negeri. Pengobatan itu akan memakan waktu yang sangat lama hingga berbulan-bulan. Jeon yang mengetahui hal itu seketika terdiam karena ia merasa mungkin kali ini ia harus melakukan LDR dengan Sunwo. Sementara itu, di malam yang sama pula, Sok Jung sedang menemani Taerin yang saat itu sedang menghafalkan naskah untuk drama terbarunya. Namun di momen itu, Sok Jun dengan sengaja memakan ramyeon di hadapan Taerin, seolah-olah untuk menggodanya. Dalam hati kecilnya, Taerin sangat ingin memakan ramyeon itu. Namun dirinya tak diperbolehkan untuk memakan ramyeon agar berat badannya tidak naik. Akan tetapi, Sok Jun malah terus menggodanya sehingga membuat Taerin kesal dan langsung pergi. Sok Jun lantas memujuk Taerin yang saat itu sedang merajuk. Namun cara Sok Jun itu tidak sesuai dengan keinginan Taerin sehingga Taerin pun pasrah akan kepolosan pacar barunya itu. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Sunwo dan Jeon yang sedang mendatangi acara pernikahan teman mereka. Di sana, Jeon menyuruh Sunwo untuk memasangkan sebuah kalung pemberian dari Taerin. Setelahnya, Jeon menanyakan apakah ada sesuatu hal yang sangat Sunwo ingin lakukan. Namun sampai saat ini Sunwo belum juga pernah melakukan keinginannya itu. Seketika Sunwo pun berkata jika dirinya sangat ingin melakukan studi tur sekolah. Karena dahulu saat sekolah dirinya tidak pernah mengikuti studi tur karena tidak mempunyai uang. Mendengar hal itu, di hari itu juga Jeon pun langsung mengabulkan keinginan Sunwo itu. Mereka pergi menggunakan sebuah bus untuk menuju sebuah pulau. Dan di pulau itulah keduanya berbahagia bersama. Namun sayang, waktu bersenang-senang itu tidak lama karena hari sudah sore dan malam sebentar lagi akan tiba. 행복해. Keduanya lalu menyewa sebuah penginapan. Sebelum tidur, Sunwo begitu sangat bersyukur karena kini ia bisa melakukan semua hal yang selama ini sangat ia inginkan bersama Jeon. Akan tetapi saat malam semakin larut, Jeon terbangun dan mendapati Sunwo yang tidak ada di sampingnya. Jeon pun panik dan langsung bergegas mencari Sunwo. Dan betapa terkejutnya ia karena saat itu Sunwo sedang melawan penyakitnya lagi. Berbeda dengan kemarin, kali ini Jeon memilih menemani Sunwo. Namun Sunwo malah memarahi Jeon dan menyuruh agar Jeon tidak melihat Sunwo yang seperti pecundang itu.
Akan tetapi, Jeon malah sengaja tidur di samping Sunwo. Di momen itu, Jeon melepaskan gelang pemberiannya dahulu karena menurutnya kini permohonan Sunwo sudah terwujud. Namun Sunwo malah memasangkan gelang itu ke tangan Jeon sambil berkata, jika kali ini giliran Jeon yang harus berdoa. Singkat cerita, keduanya sudah kembali ke kota. Di hari Natal, Sunwo merayakannya bersama orang-orang yang sangat ia cintai, termasuk Nuri yang kali ini membawa pacarnya. Semua orang bahagia, namun di sana tidak ada Seokjun karena masih berat dalam menerima kenyataan penyakit yang Sunwo derita. Setelah itu, kita diperlihatkan Ibu Han yang terkejut setelah menerima sebuah telepon. Telepon itu ia teruskan kepada ayah Sunwo. Dan saat itu seketika wajah ayah Sunwo berubah yang menandakan jika sesuatu baru saja terjadi. Dan diceritakan Sunwo mengalami sebuah kecelakaan. Kini kondisinya sedang diambang pintu kematian. Beberapa kali dokter mencoba memicu detak jantung Sunwo. Namun kondisi Sunwo tidak kunjung menimbulkan reaksi apapun. Jeon tetap menemani Sunwo. Namun kali ini terhalang kaca tebal yang memisahkan jarak di antara mereka. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya dokter memberitahu mereka tentang kondisi Sunwo saat ini. Dokter mengatakan jika kondisi Sunwo baik-baik saja, namun butuh waktu cukup lama untuk menunggu Sunwo sadar. Jeon lalu menanyakan penyakit yang selama ini Sunwo derita. Namun seketika itu dokter tak bisa berkata apapun selain menyuruh semua orang untuk berdoa. Hari itu Nuri akhirnya mengetahui penyakit yang selama ini Sunwo sembunyikan. Nuri sangat menyesal hingga dirinya tak mampu lagi untuk berkata selain menangis. Di momen itu, Ibu Han akhirnya menyadari jika penderitaan Sunwo tidak seperti yang ia bayangkan. Dan ia merasa sangat menyesal setelah memberikan penyiksaan kepada Sunwo separah ini. Singkat cerita, Sunwo akhirnya sadar. Nuri langsung menanyakan apakah ini alasan Sunwo ingin memberitahu Nuri setelah Nuri lulus sekolah nanti. Sunwo pun menjawab jika menurutnya memberitahu Nuri lebih sakit daripada penderitaan yang selama ini Sunwo rasakan. Setelahnya, Sunwo lalu menenangkan kedua adik tirinya itu. Dan ia menyuruh agar Nuri segera pergi ke sekolah untuk menyelesaikan ujiannya. Ia juga menitipkan Nuri kepada Seokjun untuk memastikan jika Nuri tidak akan menemukan masalah apapun dalam ujian sekolahnya. Saat Jeon memasuki ruangan, kala itu dokter kembali menyarankan agar Sunwo secepatnya melakukan pengobatan di luar negeri. Walaupun pengobatan itu bukan untuk menyembuhkan Sunwo, seenggaknya Sunwo sudah berusaha untuk melawan penyakitnya itu. Jeon lalu memberitahu Sunwo jika ayahnya sangat merasa bersalah. Bahkan hingga kini, ayah Sunwo belum juga kunjung tidur saking khawatirnya kepada Sunwo. Setelahnya, Jeon menanyakan langkah apa yang akan Sunwo lakukan. Sunwo kemudian menegaskan jika dirinya tak ingin jauh dari orang-orang yang ia cintai. Dan ia akan tetap berada di Korea meskipun mati adalah jalan akhirnya. Akan tetapi Jeon tak setuju. Jeon ingin agar Sunwo mau melakukan pengobatan di luar negeri itu bersamanya. Walaupun jalan akhirnya tetap kematian, seenggaknya Jeon ingin jika dirinya adalah orang terakhir yang Sunwo lihat di dunia. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. Kini Sunwo sudah kembali dan sedang mengemasi keperluannya karena ia memutuskan untuk berjuang melawan penyakitnya.
Sebelum itu, Sunwo meminta agar Nuri mau mengambilkan foto dirinya untuk dimasukkan ke dalam album masa kecil Nuri. Sementara itu, ayah Sunwo masih terjebak dalam rasa bersalahnya. Dan untung saja saat itu Ibu Han akhirnya mau memaafkan perselingkuhan ayah Sunwo dahulu. Dan kini ia menyuruh agar suaminya itu untuk pergi menemani Sunwo sebagai penembusan dosa atas penderitaan yang selama ini ayah Sunwo berikan kepada Sunwo. Namun sayang, saat sang ayah menemui Sunwo, Sunwo masih bersikap dingin, bahkan Sunwo melewatinya begitu saja. Namun di sini ayahnya itu sangat senang karena kini Sunwo tidak mengusirnya lagi. Keesokan harinya, Sunwo tengah menghabiskan hari dengan Jeon. Di dalam kepergiannya nanti, Sunwo tidak akan membawa Jeon. Sebaliknya, Sunwo menitipkan toko bunganya kepada Jeon. Walaupun dalam hati Jeon merasa sangat berat, Jeon berusaha agar Sunwo tidak melihat kesedihannya itu. Dan ia menyuruh Sunwo untuk berjanji akan membayar gaji atas toko bunganya nanti saat Sunwo kembali dari pengobatan. 밤이 마주칠 때. 곱절. 아직도 뭐라고 쓰는지 모르겠어. Singkat cerita, diceritakan jika kini Sunwo sudah pergi ke luar negeri. Berbarengan dengan hari kepergiannya itu, Nuri sedang menerima kelulusan sekolahnya. Seokjun juga hadir di sana sebagai wali Nuri. Dan nampaknya kedua adik tiri itu sudah menerima kenyataan tentang Sunwo saat ini. Jeon mengurus toko bunga dengan sangat baik. Namun di suatu hari, ia malah memutuskan untuk mencoba membaca beberapa novel ciptaan Sunwo. Novel itu cukup menyakitkan yang membuat Jeon terbawa perasaan hingga membuatnya menangis. Entah apa yang selanjutnya terjadi, kita diperlihatkan Sunwo yang kini duduk di samping Jeon sedang membahas hubungan Seokjun dan Taerin. Semua orang terlihat senang, begitu pula dengan Jeon. Namun semakin Jeon rasakan, Jeon merasa jika ada sesuatu yang salah terhadap Sunwo saat ini. Ia terus merasakan perasaannya itu hingga membuatnya terbangun dari mimpinya. Semua itu hanyalah mimpi. Kenyataannya Sunwo masih jauh berada di luar negeri tanpa sedikit pun kabar tentangnya saat ini. Di waktu itu, Jeon menerima sebuah surat dari Sunwo. Surat itu berisi permintaan maaf karena Sunwo sudah terlalu lama membuat Jeon merasa kesepian. Dari masa sekolah hingga kini, Sunwo belum juga kunjung bisa membalas kasih sayang yang Jeon berikan untuknya. Hari itu, Jeon hendak kembali mengurus toko bunga seperti hari-hari sebelumnya yang dipenuhi dengan tanda tanya tentang kondisi Sunwo saat ini. Di dalam bus, Jeon merasa jika rasa rindunya kali ini sudah berubah menjadi sebuah rasa takut akan kematian Sunwo. Rasa itu terus menghantuinya, namun Jeon tetap berusaha untuk setegar mungkin. Hingga setibanya di toko bunga, tiba-tiba Sunwo sudah ada di sana. Namun saat itu, Jeon sama sekali tidak memperlihatkan rasa senang sedikit pun. Sebaliknya, Jeon merasa jika semua ini hanyalah ilusinya dalam menerima kematian Sunwo. Sunwo yang ada di hadapan Jeon saat itu seketika memeluk Jeon sembari berkata jika Sunwo sudah melewati masa-masa sulitnya. Dan film pun tamat ditutup ending bahagia untuk Sunwo yang kini sudah berhasil melawan kata mustahil yang diucapkan para dokter. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Apabila ada saran dan kritik, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih banyak.